Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Windu Hapsari dengan NPM 2216021066 dari kelas Rek B. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah kewargaan. Disimak terus ya. Terima kasih. Konsep kewargaan. Dalam perkembangannya, konsep kewargaan semakin memiliki daya tarik politik maupun akademis, sehingga kian meluas dan bertambah kompleks. Dalam pemahamannya yang umum bahwa kewargaan itu soal keanggotaan dalam sebuah masyarakat yang menjadi basis status formal seorang warga beserta hak-hak dan kewargaan aktif yang terkait dengan status tersebut. Selanjutnya ada 4 dimensi kewargaan, yaitu dimensi sebagai keanggotaan memiliki arti bahwa kewargaan didasarkan pada sebuah perbedaan antara yang di dalam atau luar komunitas. Yang komunitas dan kriterianya bisa masuk itu berubah-ubah berdasarkan ruang dan waktu. Yang kedua, kewargaan sebagai status legal, yang berarti bahwa ada sebuah hubungan kontraktual sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Kewargaan sebagai hak memiliki arti bahwa kebebasan sipil pada level individu menjadi prinsip utama yang mendefinisikan kewargaan berdasarkan pendekatan liberal. Namun, hak juga ditampil dalam bentuk lain seperti hak sipil, politik, dan sosial. Selanjutnya, kewargaan sebagai partisipasi memiliki arti bahwa keterlibatan rakyat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan publik. Representasi didasarkan pada gagasan tentang sebuah rantai demokratis, sehingga partisipasi ini menjadi kunci dalam politik kewargaan dan hubungannya kompleks dan kontekstual antara ruang politik dan kapasitas serta politik para aktor. Selanjutnya, menurut Castells and Davidson tahun 2000 berpendapat bahwa konsep kewargaan telah berubah dari semata soal pemahaman yang berlaku umum menjadi konsep yang problematik dan diperdebatkan. Ketegangan teritorial dan kultural dalam model kewargaan liberal dan oleh karenanya membuka jalan bagi adanya global and cultural throne dalam kajian-kajian kewargaan. Dalam Cultural Throne, dalam kajian kewargaan menganggap kewargaan berbasis pada komunitas kebangsaan imajiner yang mengklaim adanya kesamaan budaya dan merujuk pada meningkatnya kesanggahan-sanggahan akademis dan politik terhadap asumsi universalitas dan semakin berkembangnya tuntutan untuk pengakuan identitas kelompok dan hak-haknya. Oke, selanjutnya sedangkan Global Throne dalam kajian kewargaan yaitu berpijak pada asumsi tentang teritorialitas yang mengikat suatu negara dan bangsa, sehingga negara bangsa memiliki tekanan karena globalisasi ekonomi yang menentang kedaulatan negara dan berkontribusi munculnya bentuk-bentuk tata kelola pemerintahan dan kewargaan dalam berbagai skala berlapis. Menurut Sassen tahun 2002, memandang bahwa dalam proses kewargaan tidak memusat pada munculnya kewargaan yang bersifat yaitu denasional, transnasional, dan pasca-nasional. Oke, selanjutnya kewarganegaraan dalam konsepsi republik. Kewarganegaraan dalam konsepsi republik dapat dilihat dari bentuk keterlibatan atau partisipasi warga dalam kehidupan bermasyarakat di dalam negara. Menurut David Miller, menyatakan bahwa dalam konsepsi republik, keterlibatan seorang warga secara aktif adalah dalam bentuk arah perkembangan masyarakat di masa depan. Miller sebagai pendukung konsepsi republik berpendapat bahwa konsepsi kewarganegaraan republik telah lebih baik dalam merespon perbedaan keanekaragaman budaya daripada konsepsi kewarganegaraan yang lainnya. Selanjutnya, konsepsi republik telah ada jauh sebelum konsepsi liberal muncul. Jika dilihat ke belakang, dalam kerangka sejarah politik, maka konsepsi kewarganegaraan republik yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan salah satu yang tertua. Terdapat dua unsur penting yang saling terkait dalam konsepsi kewarganegaraan Aristoteles, yaitu satu, jumlah penduduk dalam komunitas, dan yang kedua adalah keterkaitan di antara anggota komunitas. Oke, materi selanjutnya adalah dimensi kewargaan. Pada dimensi kewargaan ini memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi keanggotaan, dimensi status legal, serta dimensi hak dan partisipasi. Kita bahas yang pertama dulu ya. Dimensi keanggotaan merupakan aspek penting dari identitas individu sebagai bagian dari suatu komunitas. Menurut Marshall,
keanggotaan ini merupakan bagian dari hubungan antara individu dan negara, di mana individu diakui sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Keanggotaan ini telah berkembang dari komunitas kecil seperti suku menjadi komunitas yang lebih besar, yaitu negara dan bangsa, yang ditandai dengan pengakuan yuridis dan politik. Selanjutnya adalah status legal. Kewarganegaraan adalah status legal yang mengikat individu dengan suatu negara, memberikan hak dan kewajiban tertentu. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai 4 asas, yaitu ius sanguinis, ius soli, dan kewarganegaraan tunggal serta kewarganegaraan ganda terbatas. Oke, selanjutnya ada dimensi hak dan partisipasi. Dalam dimensi hak, warga negara memiliki hak sipil, politik, dan sosial yang saling terkait, seperti yang diuraikan oleh Marshall. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, pada dimensi partisipasi. Ini mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan sosial yang penting untuk demokrasi. Partisipasi dapat berupa pemungutan suara, advokasi atau keterlibatan dalam gerakan sosial, dan mencerminkan tanggung jawab warga untuk berkontribusi pada pengelolaan negara. Selanjutnya, perubahan dan perkembangan hubungan antara negara dan warga negara di era digital. Perubahan dan perkembangan hubungan antara negara dan warga negara di era digital ditandai dengan transformasi kewarganegaraan yang lebih inklusif dan responsif terhadap globalisasi. Teknologi digital mempercepat interaksi dan partisipasi politik, mengubah identitas nasional, serta memunculkan tantangan baru seperti privasi dan keamanan data. Warganegaraan digital kini menjadi penting di mana warga negara dituntut untuk memiliki keterampilan digital dan etika komunikasi yang baik dalam berinteraksi secara online. Pendidikan kewarganegaraan harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk membekali generasi muda dalam menghadapi kompleksitas masyarakat digital. Selanjutnya, politik kewargaan. Pada politik kewargaan ini memiliki konsep yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik dan perjuangan melawan ketidakadilan. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak hanya melibatkan hak-hak individu, tetapi juga pengakuan budaya, keadilan sosial dan ekonomi, serta representasi politik. Politika kewargaan di Indonesia mencerminkan dinamika antara gerakan sosial dan negara, di mana warga berupaya mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka melalui berbagai perjuangan. Hal ini penting untuk menciptakan demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, aktivitas politik kelompok non-politik. Aktivitas politik kelompok non-politik mencakup berbagai tindakan yang dilakukan di luar struktur formal partai politik untuk mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya itu gerakan sosial, aksi kolektif yang bertujuan untuk mengadvokasi perubahan sosial atau kebijakan. Selanjutnya, politik ekstraparlementer. Pendekatan non-konvensional yang muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap sistem politik formal yang akhirnya melalui praktik atau lobby. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat, keterlibatan warga dalam diskusi, petisi, dan kegiatan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengaruh terhadap keputusan politik. Kelompok ini berperan penting dalam mendorong demokrasi dan memperluas partisipasi ruang politik. Selanjutnya, transformasi politik secara filosofis dan teoritis. Singkatnya, transformasi politik secara filosofis dan teoritis mencakup perubahan mendalam bagaimana cara pandang dan pemahaman tentang kekuasaan, partisipasi, dan legitimasi dalam masyarakat. Secara filosofis, transformasi ini menyoroti pentingnya nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia sebagai landasan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara teoritis, berbagai paradigma baru muncul untuk menjelaskan dinamika politik, termasuk pengaruh globalisasi dan pergeseran dari politik konvensional ke politik ekstraparlementer yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.